kabar? Bang Dhani, selamat datang di Midnight Live. Pak Sio. Iya. Selamat malam Pak Sio. Iya. Tolong kasih proposalnya. Iya, ini proposal tentang tambang minyak wangi. Kok nilainya 6 semua? Kemet dong. Itu rapot. Itu rapot ya. Silakan dok. Oke. Oh, kan saya hostnya. Oh iya. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bang Dhani Keller. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bang Dhani yang juga dijuluki suhunya stand up. Oh, katanya tahun ini tahunnya dia. Iya benar ya. Padahal sionya sio apa ya? Beban nggak lo Bang dibilang suhu stand up, guru stand up? Beban sebetulnya. Cuman kan harus tetap dilaksanakan biar kualitas aja yang berbicara. Oh, iya. Boleh. Saya suka gayanya. Iya. Tapi dulu katanya pernah jadi kasir minimarket. Betul. Tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? Itu setelah lulus SMA itu. Oh ya? Iya. Jadi sempat ditahan ijazahnya. Serius? Serius, sampai sekarang belum diambil. Masa? Ini yang asli apa yang palsu yang ditahan? Yang fotokopian. Jadi pas waktu jadi kasir tuh Betul. 100-nya boleh disumbangkan gitu ya? Iya. Oh, oke. Banyak yang nanya juga, statusnya buat apa? Udah pengen tahu aja lu. Gitu. Nggak semuanya mesti tahu lah. Iya juga. Tuh. Akhirnya bisa terjun ke dunia stand up comedy itu bagaimana ceritanya? Karena waktu jadi kasir itu kan mengisi waktu-waktu senggang, itu di komputernya tuh kan ada browser. Oh, iya. Nah buka YouTube, terus nyari komedi, muncullah stand up komedi pertama kali Metro TV. 2011 kalau nggak salah. Iya 12-an lah, 11-12-an. Iya. 2011. Siapa yang ditonton komikanya waktu itu? Jui Purwoto. Wih, sama-sama dari Bogor. Bogor Mania juga. Pada saat itu kan belum tahu ternyata ada genre komedi yang sendiri nih. Karena kan selama ini yang saya tahu grup, lawak gitu, bertiga, berdua. Ini ada sendiri orang ngedumel tapi lucu gitu. Ngedumel ya? Itu iya pertama kali tuh liatnya. Tapi banyak juga yang nonton, ya udah habis itu ya udahlah atau mungkin Tidak terinspirasi ya, atau udah tidak cuma nikmati terinspirasi. aja. Iya. Tapi lo kan jadi Bang. Jadi. Ya, jadi. Alhamdulillah jadi. Itu gimana lo proses belajarnya? Katanya ini banyak tantangan juga tuh waktu proses belajar. Banyak tantangan, betul. Itu pertama kali pas saya nonton Jui Purwoto di Stand Up Metro TV itu, saya bersyukur jadi kasir itu. Karena kalau nggak jadi kasir saya nggak tahu itu. Oh iya juga. Iya juga. Batu loncatannya kasir Iya, dulu ya? kasir dulu. Ada komputer, ada browsing, baru bisa ngakses. Dari situ baru lihat, komunitas stand up komedi di Indonesia tuh banyak. Iya. Ada ternyata di Bogor. Saya buka Instagramnya, saya datengin kafe tempat dia open mic-nya. Pertama kali tuh saya masih bawain materi komika lain itu di situ. Oke. Karena saya nggak tahu kalau stand up komedian tuh nggak boleh bawain materi orang. Ketahuan Di depan orangnya. Udah. Segitu ya? Bener, ditegur langsung. Oh, nggak langsung boleh, ditegur. iya. Oke. Tapi kalau mau masih belajar ya nggak apa-apa lah gitu. Alhamdulillah besok-besok saya nggak bawain materi dia lagi. materi siapa? Orang lain. Sama aja. Akhirnya ketemu langsung Jui Purwoto. Ketemu langsung di hadapan saya Jui Purwoto. Gimana tuh pas ketemu? Starstruck. Bukan kopi itu ya? Gini, Bukan kopi. geter. Bukan tuh, beda. Oh, bukan ya? Itu B, ada B-nya. Oh iya. Oh nggak boleh tuh. Ketemu langsung tuh Ketemu ya? langsung, Starstruck kayak, oh ini yang saya tonton di TV itu gitu. Dia bilang apa tuh, Jui? Kan tuh saya dalam hati. Jadi dia tuh nggak ngomong apa-apa. Iya. Tapi dia yang ngebimbing akhirnya. Oke. Ngasih pelajaran bahwa stand up tuh bikin materinya harus dari keresahan, step by stepnya seperti ini gitu. Materi pertama yang dibikin langsung sukses apa ngebom? Ngebom dulu setahun saya nggak lucu. Waduh. Setahun. Capek juga ya nggak lucu setahun ya? Iya. Saya baru 6 bulan nih nggak lucu nih. Ada 6 bulan lagi. Iya sabar ya, saya sabar aja. Iya, setahun tuh saya nggak lucu. Karena kan waktu itu formulanya belum nemu gimana sih bikin orang ketawa tuh gitu. Iya. Tapi makin kesini ngelihat teman-teman yang lain, oh ternyata bisa. Karena saya punya teman di komunitas yang basicnya tuh memang nggak lucu. Tapi pas stand up lucu. Oh ternyata
ada tekniknya, ada caranya gitu. Iya. Sampai bikin show sendiri Danny Blues. Betul. Luar biasa perjalanannya loh. Yeah. Ini nggak gampang seorang komika bisa bikin show sendiri. Betul. Tur lagi. Tur 4 kota ya. Ya, 4 kota. Ini udah show keberapa? Ini udah show ketiga berarti. Wow. Show pertama Beler di Kari namanya. Wih. Oke. Plesetan berdikari. Berdikari. Yang kedua Beler Evolution. Oh iya. Plesetan berevolusi. Ya. Ketiga Dani Blues. Karena udah habis plesetan Beler apa? Nggak ada lagi habis. Bisa aja Dani Pop ya kan? Rock, Dani Rock. Iya itu kan blues ini genre ya. Belerina kan bisa belerina. Belerina terlalu ini yang di tiang-tiang kan itu. Iya kan ya? Belerina ya? Balet. Iya balet. Tapi menarik, Dani Wahyu Nugraha. Yes, betul. Dapat nama Beler tuh dari mana? Dari waktu SMP ada yang nama Dani 4 orang. Aduh. Pernah nggak di Iya. satu masa sekolah tuh Iya. yang punya nama Dani itu ada 4 waktu itu. Ada Dani Wahyu Nugraha, ada Dani Aditya, ada Ramdhani Putra, ada satu lagi Dani siapa. Lalu senior ini bingung manggil 4 ini nengok semua kalau nyebut nama Dani. Akhirnya dibedain satu-satu. Nah saya kebagian waktu SMP tuh mata saya memang agak sayu. Oke. Kayak orang beler. Ah. Lalu disematkan lah itu Dani Beler aja gitu. Oke. Sampai sekarang. Saya bikin jokesnya tuh. Nama Dani pemberian dari bapak saya. Nama Beler dari kelakuan bapak saya. Itu awal mulanya itu. Nggak nurun ya kelakuan ya. Iya. Yang lain nggak Beler ya? Iya. Seger. Seger. Fresh. Banyak yang bilang komika dari Bogor itu penulisannya rapi-rapi. Bang Dani, Bang Ridwan Raimin. Iya. Bang Jui. Iya. Diakui seperti itu atau memang karakter dari komika dari Bogor tuh memang seperti itu, rapi atau seperti apa bisa seperti itu? Sebenarnya itu tuh disematkan orang. Disematkan orang. Orang melihat Bogor ini memiliki pola tertentu dalam menulis materi. Intinya tuh kunci dari kenapa kita nulisnya rapi, karena waktu ngetik fontnya Times New Roman. itu dulu Times New Roman dulu. Kita Arial lagi. Arial Black bukan? Yang Black lagi. Nah, ganti Arial Noah kadang-kadang lagi. Arial Lebih Noah. bagus suaranya kayaknya. Apalagi saya Comic Sans. Wah. Aduh. Terlalu ini kartun. Iya, Comic Sans. Nah, dari situlah kayak Bogor tuh punya pola tersendiri dalam bikin materi. Iya. Sebenarnya kita tuh runut doang, cuma modal runut sama efisiensi kata. Jadi tidak ada kalimat atau kata yang sia-sia dalam sebuah setup. Bener-bener nggak ada yang sia-siain. Banyak ilmunya daging ini Tong. Daging Wah, semua. Daging semua. Daging semua. Bang Dani kita udah undang dari 2 tahun lalu baru bisa datang sekarang. 2 tahun lalu ya? Iya. Iya. Programnya aja baru 6 bulan ya. Wow, tapi reaksi penonton saya lihat ya, FYP juga kemarin, Dani Blues luar biasa. Kita perlu apresiasi Bang Dani Beler. Persiapannya pasti panjang. Panjang. Ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal tantangan mempersiapkan show tunggal itu bagi seorang komika, apa aja sih yang perlu dihadapi Bang? Karena kan ada yang sampai latihan dulu, open Betul. mic dan sebagainya. Betul. Apa yang waktu itu Bang Dani lakukan? Banyak prosesnya. Ini ibarat penyanyi tuh show tunggal gitu, konser tunggal. Nah kalau di stand up comedy itu special show tuh yang membedakan adalah durasi. Durasi materinya 1,5 jam biasanya. Atau minimal 1 jam lah. Ya. Nah untuk menyiapkan materi 1 jam dan lucu semua kan harus dipirit dari satu-satu. Bener. Dari 10 menit pertama dulu lucu, pindah ke 10 menit kedua. 10 menit kedua lucu, pindah ke 10 menit ketiga. Begitu terus. Nah kadang-kadang dari 10 menit pertama ketiga nih, ini ada yang kurang lucu, diganti lagi, dites lagi ke open mic. Itu doang tantangannya sebenarnya. Iya. Secara materi gitu. Sebenarnya kalau materinya udah bagus, udah jadi mah bisa-bisa aja semua komika bikin spesial juga gitu. Ini kan turnya berapa kota tuh? 4 kan? Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Misalkan pertama mana dulu tuh? Bandung. Ada evaluasi, gue kayak materi ini gue pindahin yang ke Iya. untuk pas di Jogja. Ada itu adjustment berarti di Bandung kayaknya materi ini kurang kena deh. Akhirnya diganti. Di Surabaya penontonnya dikit deh. Pas di Jogja berarti dibatalin.
karena nggak nutup. Oh iya nggak nutup ya. Jadi kita mah fleksibel aja bang. Fleksibel aja kita mah. Menyesuaikan kondisi. Dan budget ya. Tapi kan sold out bang. Iya sold out sih. Di Bogor akhirnya sold out. Tapi itu juga ternyata stand up comedy itu bukan hanya kita belajar melucu doang. Tapi harus bisa menjadi berbagai macam profesi. Kita harus bisa manajemen keuangan. Kita harus bisa mikirin strategi promosi. Kita harus bisa mikirin branding personal atau personal branding. Kita harus bisa mikirin kolaborasi. Jadi di satu orang ini harus punya 4 kepala ini gitu. Tapi dari 4 show itu untung nggak? Untung. Tadi jangan untung, jangan gitu. Untung. Salah ya? Iya. Untung. Sisanya buat ojek online. Buat ongkos. Enggak lah ya, pasti kan juga kecil juga. Tapi kan show ini akan terus berlanjut ya bang? Terus berlanjut. Di tahun-tahun berikutnya Di kan? tahun-tahun berikutnya. Apa nih kelima nih? Untuk show Dani Blues ke depan. Semoga di tahun berikutnya show-nya bisa lebih matang lagi, persiapannya bisa lebih proper lagi. Dan yang terpenting adalah semoga karya yang dihasilkan di tiap tahunnya tuh bisa berdampak kepada orang banyak. Gitu. Karena saya tuh selalu percaya ya bahwa kritik paling tajam tuh bukan hanya sekedar orasi tapi melalui komedi. Orang tuh gampang banget ke-trigger sama komedi. Tapi kalau orang orasi depan gedung dicuekin. Iya enggak? Iya kan? Kayak pemerintah gitu aja. Tapi kalau ada komedi nyinggung dikit, wah ini nyinggung nih. Nah, artinya stand up comedy itu menjadi media yang sangat oke juga. Keren. Seperti kata-katanya Bang Dani di bio Instagram ya. Jadilah orang tidak bermanfaat jika tidak ingin dimanfaatkan orang lain. Iya. Gitu. Ada 2 sebenarnya quotes-nya. Satu lagi adalah siapapun yang ingin menjatuhkan saya, kalian harus ingat saya bisa jatuh sendiri. Bang Dani yang sekaligus dijuluki oleh banyak orang, para komika muda ya, suhunya stand up, gurunya stand up. Pesan apa yang bisa Bang Dani berikan khususnya kepada komika baru? Ini kalau saya dan Otong nggak ada penonton bayaran, nggak ada yang ketawa nih soalnya ya. Untungnya ada penonton bayaran. Jadi kita ngomong apa aja ketawa. Kalau nggak tahu nggak kita bayar. Mana ada penonton bayaran pakai seragam Metro? Cuma ada di sini. Iya, tapi kan ini yang bikin panjang akhirnya programnya. Amin. Panjang. Harapannya sih. Iya, jadi apa pesan Bang Dani untuk komika-komika muda tentang hal terpenting biar bisa bertahan di dunia komedi, apalagi dunia entertainment yang semakin kompetitif? Oke. Pertama adalah jangan buru-buru pengen terkenal. Karena ketika buru-buru pengen terkenal, orang biasa suka lupa diri. Ini saya duduk mulu nih. Iya. Masuk. Gampang aja bang. Udah malam. Udah terlalu effort. Iya sih. Pertama jangan buru-buru pengen terkenal. Karena terkenal itu adalah bonus dari usaha yang kita keluarkan secara konsisten. Yang paling penting itu adalah ketika membuat materi, fokus terhadap apa yang mau kita sampaikan ke penonton. Gitu kan kadang-kadang saya juga banyak yang materinya tuh cuman pengen ngelucu aja, tapi nggak ada message-nya apa sih atau poin apa sih yang mau di-share gitu. Kan takutnya kita nggak tahu yang nonton siapa gitu. Kalau ada orang penting yang ngerasa, ini oke juga nih materinya, siapa tahu bisa di-hire. Iya kan? Iya benar. Gitu. Bayaran tertinggi yang pernah diraih oleh Dani Beler? 2 digit, 3 digit? Masa saya sebutin? Korporat atau ya biasanya dapat bayaran paling tinggi tuh? Masa 1 juta saya sebut? Ya yang penting banyak job lah ya. Banyak job. Iya, semoga banyak job terus Bang Dani. Amin. Terima kasih Mas Reza. Jangan bosan-bosan ke Midnight Live. Amin. Terima kasih. Kita juga butuh panduan kan Tong ya. Banget. Soalnya kita nih bukan tombol tapi ditekan. Yang tepuk tangan itu Bang Dani Beler.
Itulah tadi perbincangan kami dengan Dani Beler. Sehat selalu, sukses untuk show-shownya berikutnya. Terima kasih. CEO, terima kasih sudah hadir di Thank you. Makasih banyak. Tambang minyak wangi udah dijual? Udah, sama servis UFO udah saya jalanin. Oke.